Prabowo resmi tekan impres pembangunan Pulau Enggano. Iran dan Rusia sejalan untuk hadapi tekanan aliansi Amerika Serikat Israel. Pemerintah disebut sudah siapkan Dubes RI untuk Amerika Serikat. Jelang wisuda, mahasiswa digerebek ketahuan menjual ganja. Halo, selamat pagi pemirsa Tempo TV. Selamat pagi Ari. Selamat pagi Pesti, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa dong, harus ceria, harus semangat. Karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan politikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya selain 4 informasi utama tadi, kita juga akan ada informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dari seluruh penjuru tanah air, termasuk informasi dari mancanegara. Betul, bersama saya Pesti Ramadi. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berkunjung ke Federasi Rusia guna membahas kondisi negaranya dengan Rusia, sebagaimana hubungan bilateral kedua negara yang juga berjalan baik beberapa tahun terakhir. Dan dengan kunjungan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan bahwa negaranya untuk mendukung langkah militer Iran sekaligus turut andil dalam menghadapi tekanan dari aliansi Amerika Serikat dan Israel. Pemimpin negara Federasi Rusia Vladimir Putin mengutuk serangan yang diluncurkan Amerika Serikat ke sejumlah wilayah di Iran beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut diungkap dirinya saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Moskow pada Senin lalu. Putin menyoroti tindakan aliansi Israel dan Amerika Serikat tidak memiliki dasar maupun pembenaran yang jelas, sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dirinya juga memastikan akan membantu Iran dalam menghadapi serangan baik dari Israel dan Amerika ke depannya, serta mengirimkan sejumlah logistik yang diperlukan oleh militer Iran. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حل پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. Hal senada juga turut disampaikan Menlu Iran atas serangan Amerika dan Israel sepenuhnya melanggar hukum internasional dan tergolong ilegal. Adapun Abbas, hubungan bilateral negaranya dan Rusia yang berlangsung dengan baik, terkhusus dari sisi fasilitas nuklir. Atas serangan Israel yang diperbantukan Amerika Israel, Abbas menegaskan saat ini negaranya tengah mempertahankan dan menjaga kedaulatan negaranya di tengah ancaman geopolitik ini. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که режим Израиль و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на наши объекты, не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menyikapi ketegangan yang juga terjadi bagi Iran, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyayangkan serangan udara yang diluncurkan ke sejumlah fasilitas nuklir di Iran tidak membuktikan pembenaran secara dasar. Meskipun demikian, Macron masih meyakini bahwa perubahan rezim di Iran harus berawal dari rakyatnya sendiri, bukan campur tangan negara lain.
Presiden Prancis Emmanuel Macron buka suara mengenai serangan udara yang diluncurkan Amerika Serikat ke sejumlah fasilitas nuklir milik Iran beberapa waktu lalu. Dirinya menegaskan serangan tersebut tidak membuktikan apapun jika serangan ini difokuskan ke fasilitas nuklir. Hal ini memang sesuai dengan prinsip negara Prancis soal netralisasi struktur nuklir sama seperti yang ada di Iran. Légitimité à neutraliser des structures. When it comes to neutralizing nuclear structures in Iran, given what our purpose are, there is nothing illegal. There is no. Même si la France partage l'objectif de ne pas voir These de strikes l'arme nucléaire, nous are considérons not avec illegal, but we consider que c'est par la voie diplomatique et technique that que cela peut se faire. we know what our purpose is, but we consider that the way to deal with that is diplomacy. And sometimes we are being blamed for being inefficient. But when you remain constant, Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Direktur Center for Strategic and International Studies, Yose Rizal Daumuri juga mengungkapkan ada 3 hal yang dapat dipantau dalam lini sektor perekonomian global di tengah gejolak Timur Tengah. Dan salah satunya ialah sikap yang resilience baik dari pelaku bisnis global hingga pemerintah yang ada dalam menyesuaikan kondisi yang tengah terjadi. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies Yose Rizal Daumuri menyoroti kondisi perekonomian dunia imbas dari eskalasi global seperti perang Israel, Iran hingga Rusia, Ukraina. Dirinya menerangkan 3 hal yang dapat menjadi pengaruh terhadap ekonomi global antara lain faktor potensi eskalasi yang akan kembali terjadi, jalur supply chain global hingga sikap insan bisnis global saat ini. Adapun Yose menegaskan kondisi global saat ini cenderung lebih adaptif dengan cepat dalam polemik yang terjadi seperti pasca masa COVID-19. Intensitas perang Rusia dan Ukraina serta sejumlah pertikaian geopolitik lainnya. Dalam beberapa bulan pertama memang agak kelabakan semuanya, harga-harga meningkat semua. Tetapi dalam kemudian beberapa bulan kemudian yang lainnya mereka bisnis dunia itu sudah berhasil mencari-cari alternatifnya. Bisnis Indonesia misalnya, bisnis mie instan di Indonesia sangat tergantung sekali dengan gandum dari Ukraine. Tetapi dalam waktu beberapa bulan mereka bisa shifting supply chain-nya tadi. Nah, kelihatannya bisnis dunia ini sudah bisa menjadi lebih adaptasi. Sekarang apakah mereka kemudian bisa, kalau memang tereskalasi besar sekali dan mendisrupsi supply chain, apakah kemudian bisa menjadi mereka bisa mudah-mudahan mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Sekarang saja dengan kondisi yang sudah seperti ini misalnya gejolak-gejolaknya masih bisa diredam terhadap perekonomian, terhadap bisnis kita. Hanya kelihatan dari logistik yang mulai meningkat, tetapi mungkin bentar lagi logistiknya juga akan turun lagi, hanya sementara. Dari Jakarta, Max Randika, Simpo TV melaporkan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardani Alisera menyesali atas sikap Amerika Serikat yang juga menyerang 3 fasilitas nuklir milik Iran. Dirinya menyebut tindakan Amerika Serikat bukan menjadi solusi perdamaian, melainkan memperkeruh keadaan. Amerika Serikat melakukan serangan ke 3 fasilitas nuklir milik Iran di tengah konflik perang Israel dan Iran. Karena intervensi Amerika Serikat, negara Iran lantas menutup Selat Hormuz sebagai balasan. Merespon hal itu pun Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardani Alisera mengatakan, tindakan Amerika Serikat tersebut bukan menjadi sebuah solusi, melainkan memperkeruh keadaan. Menurutnya yang dibutuhkan seluruh dunia saat ini ialah diplomasi dan perdamaian. Mardani juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyerukan perdamaian terhadap konflik Iran-Israel. Menyesalkan sikap ceroboh Amerika Serikat, bukannya melakukan deeskalasi, justru seperti menyiramkan minyak ke dalam api. Yang diperlukan dunia sekarang adalah diplomasi dan perdamaian. Benar Sekjen PBB, kita harus sepakat multilateral, bukan unilateral. Amerika tidak bertindak bijak dan justru masuk ke dalam kubangan
yang dibuat oleh Israel. Indonesia mesti bersuara, terus menghadirkan dunia yang percaya pada diplomasi dan perdamaian. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Ketegangan yang terjadi antara Israel dan juga Iran saat ini masih terus menjadikan sebuah teka-teki. Ini mengapa sih harus ada hubungan dari Amerika Serikat seperti itu ya. Bahkan kalau kita ketahui dari pihak Amerika Serikat sudah secara resmi untuk mendukung Israel dalam melakukan penembakan rudal kepada Iran seperti itu ya. Dan bahkan juga merusak nuklir yang ada di Iran. Ini sangat disayangkan sekali langkah yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat yang begitu gegabah dan juga mudah diprovokasi oleh Benjamin Netanyahu. Arif dan juga pemirsa, mudah-mudahan ini ada titik temu, apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menyuarakan perdamaian agar nantinya tidak ada perang dunia ketiga, ataupun ini perdamaian ini bisa terus dilancarkan dan tidak lagi serang-serangan antara beberapa negara. Dan kalau kita melihat juga buntut dari aksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap yang melakukan pengeboman terkait ke fasilitas nuklir yang ada di Iran, ini Iran juga melakukan pembalasan dengan melakukan pengeboman ataupun meluncurkan rudal ke situs-situs atau pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar. Bahkan terbaru Iran juga mengancam akan menutup selat yang mana selat tersebut menjadi selat Hormuz, yang mana selat tersebut menjadi lalu lintas utama untuk pelayaran minyak yang ini akan berimbas juga pada penjualan minyak dan juga harga minyak dunia. Ya, salah satu motor penggerak ekonomi di sana ya, di Selat Hormuz ini. Dan memang kalau kita lihat ketegangan antara Iran dan juga Israel ini masih terus ada serangan rudal. Dan kalau kita ketahui ini harusnya menjadikan sebuah pembelajaran juga ya untuk pihak Israel yang begitu kejamnya ketika menghanguskan dan juga menghancurkan anak-anak kecil di Palestina seperti itu ya. Dan dukungan Iran yang juga bersuara untuk keadilan dan juga perdamaian. Tapi kalau kita lihat lagi Arif ke belakang bahwa dari Donald Trump ini begitu mempercayai kata-kata dari Benjamin Netanyahu yang akhirnya dengan gegabah dan langkah yang tidak dipikirkan secara matang, apalagi Israel pada saat ini sedang dalam kondisi yang terjepit seperti itu ya. Dan ini salah satu langkah yang sangat salah sekali, tidak tepat waktunya untuk Amerika Serikat melakukan penembakan rudal seperti itu kepada Iran. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah ada titik temu di sini ya, Arif dan juga pemirsa, di mana ini sangat disayangkan sekali ya. Dan apalagi kita juga sebagai warga negara Indonesia harus menyerukan terkait dengan adanya perdamaian, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Indonesia ya, perang-perangan mau ke Indonesia ataupun ke negara lainnya, karena ini masih ada loh ruang diplomasi ataupun mediasi internasional dalam konflik ini. Dan kita lanjutkan informasinya pemirsa, di mana Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sosok yang akan menjadi calon duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan Dasko mengatakan bahwa kandidat dubes nantinya akan menjalani proses uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test bersama komisi terkait. Pemerintah disebut telah menyiapkan nama yang nantinya akan menjadi calon duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pasalnya saat ini kursi duta besar Indonesia untuk Amerika mengalami kekosongan sehingga diperlukan untuk mengisi jabatan tersebut. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan nama yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah nantinya akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah itu calon dubes itu akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 1. Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya sudah ditetapkan gitu ya? Namanya sudah di DPR, tetapi sudah diinformasikan, tetapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin Pak Dasko yang dikirimkan namanya? Saya belum tahu, nanti kita lihat. Dan Dasko kalau dari DPR ada kriteria yang khusus dubes AS ini seperti apa sih, karena perannya sangat strategis? Nah kan Anda tadi bilang bahwa karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan-persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat fit and proper. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi surat atau nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta yang berisikan catatan penyelenggaraan Haji 2025. Puan mengatakan pihaknya akan membuka peluang pembentuk panitia khusus haji guna mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2025.
pemerintah Arab Saudi melayangkan nota diplomatik ke pemerintah Indonesia yang berisi 5 catatan penting terkait penyelenggaraan Haji 2025. Nota tersebut dikirimkan melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta dan secara resmi telah diterima oleh Kementerian Luar Negeri pada 16 Juni lalu. Merespon hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan persoalan itu telah diselesaikan antar kedua negara. Kendati demikian, Puan menekankan evaluasi haji tetap diperlukan untuk perbaikan di musim yang akan datang. 5 poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh pemerintah. Jadi saat kemudian pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai. Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain. Nanti ini hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan. Kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi 8. Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji. Dari Jakarta, Fahrizal Dafariskiano, Simpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani juga merespon soal kabar penjualan sejumlah pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau di situs jual beli online. Puan mengatakan bahwa hal tersebut harus dievaluasi terkait pengelolaan dan juga penataan ulang administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Masyarakat dikejutkan dengan adanya postingan yang menjual beberapa pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau di situs jual beli online. Dalam postingan tersebut terlihat Pulau Anambas berstatus for sale. Namun penjual tidak mencantumkan harga, melainkan menyesuaikan permintaan atau price upon request. Merespon hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan jual beli itu harus dievaluasi terkait pengelolaan dan penataan ulang administrasi pulau tersebut. Puan menyebut pihaknya akan melakukan rapat bersama pemerintah agar dapat memitigasi semua pulau di Indonesia. Dirinya menegaskan rapat dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan pulau-pulau yang ada di tanah air. Terkait hal-hal jual beli pulau, tentu saja hal itu harus dievaluasi kembali. Bagaimana administrasi terkait dengan pencatatan pulau, kami juga sudah meminta pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengevaluasi ulang pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi nanti sesuai dengan mekanismenya melalui komisi terkait dan tentu saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, kami minta pengelolaan dan penataan administrasi untuk memitigasi semua pulau yang ada di Indonesia, jangan sampai adanya salah penggunaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Dafariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kejadian Pulau Anambas yang dijual secara terbuka dinilai jadi momentum bersama untuk melakukan antisipasi serta menjaga kepulauan di Indonesia. DPD RI mendorong RUU Kepulauan untuk ditindaklanjuti dan juga disikapi secara serius karena dapat melindungi Indonesia dari kejadian serupa. Penjualan Pulau Anambas tengah menjadi perhatian publik sebab diperjualbelikan atas nama pribadi. Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menilai, peristiwa ini harus dijadikan momentum pembelajaran untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terjadi di masa yang akan datang. Menurutnya, RUU Kepulauan yang menjadi inisiatif DPD RI sejak lama dapat menjadi prolegnas untuk segera dibahas kemajuannya. DPD RI mendorong RUU Kepulauan untuk ditindaklanjuti dan disikapi secara serius, sebab undang-undang akan menjadi pelindung hukum yang kuat bagi kepulauan-kepulauan di seluruh Indonesia. Jadi begini, itu juga penting kami sampaikan, tadi kami sampaikan di pidato kami bahwa ini momentum untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terjadi di masa-masa yang akan datang. Ada RUU Kepulauan yang itu menjadi inisiatif dari DPD RI yang sudah cukup lama diajukan dan menjadi prolegnas ya untuk segera dibahas atau di follow up. Nah, ini momentum juga bahwa kalau RUU ini bisa disikapi dengan serius, itu juga nanti menjadi payung hukum yang sangat kuat untuk
bangsa ini, untuk Indonesia, untuk negara kita agar hal serupa tidak terjadi. Karena payung hukumnya sudah jelas dimasukkan ke dalam satu undang-undang. Jadi kita mendorong untuk RUU Kepulauan dibahas bersama, ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Zuliandri, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sangat disayangkan sekali ada kepulauan yang memang ini milik negara, yaitu negara Indonesia, tapi juga ada oknum yang nakal. Arif dan juga pemirsa mengaku-ngaku dan juga memperjualbelikan dengan atas nama pribadi. Ini sangat disayangkan sekali, yang memang ini seharusnya milik dari negara Indonesia, tapi Pulau Anambas Riau ini malah ada diperjualbelikan di situs online seperti itu ya. Ini sebetulnya sangat menggelikan sekali ya, Arif dan juga pemirsa ya, dan mungkin ini juga sudah ada langkah dari DPR RI juga dengan sigap, dengan tegas ini akan mengevaluasi hal tersebut. Dari Ketua DPR RI Puan Maharani juga sempat mengatakan bahwa ini akan segera dievaluasi, ditindak tegas agar nanti hal serupa tidak terjadi kembali di Indonesia. Dan tentunya tadi kita juga mendukung langkah dari DPD RI yang ingin segera membentuk RUU terkait dengan kepulauan di Indonesia agar ada peraturan jelas terkait dengan perlindungan untuk pulau-pulau di Indonesia, terutama mungkin pulau-pulau yang memang tidak berpenghuni. Tapi kalaupun memang itu tidak berpenghuni, bukan berarti harus itu dijual-belikan, bisa dimiliki secara pribadi dan juga dijual belikan atas nama pribadi, karena lagi-lagi semua itu adalah milik negara. Jadi harus dikembalikan lagi kepada negara. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada gula nasional sebagai langkah menuju kedaulatan pangan. Dalam panen raya di Banyuwangi, Gibran juga mendengar langsung aspirasi dari petani dan menyampaikan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula nasional sebagai bagian dari upaya besar mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Hal itu disampaikan Gibran saat meninjau kegiatan panen raya dan tanam tebu perdana di Kebun Tebu Jolondoro, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin 23 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, Gibran berdialog dengan para petani secara luring dan juga daring yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia yang mendengar langsung tantangan yang dihadapi saat musim panen. Gibran menekankan target swasembada gula harus dikejar secara serius dan juga konsisten. Terlebih, ini merupakan bagian dari fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya kira tadi untuk masalah pupuk, bibit, ini dari pemerintah pasti komit untuk membantu para petani. Dari Pak Presiden pasti backup penuh. Targetnya kan tahun depan insya Allah nanti hasilnya bisa seperti beras. Harganya baik, swasembada pangan ini benar-benar menjadi fokus utama. Kita usahakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Di setiap ratas pasti selalu disampaikan Pak Presiden. Masukan-masukannya akan segera kami tindak lanjuti. Wakil Presiden juga menyaksikan penyerahan bantuan secara simbolis kepada petani, berupa pompa air irigasi senilai 15 juta rupiah per petani, kredit usaha rakyat rata-rata 100 juta rupiah per petani, serta bibit tebu 100 ton per hektar per petani. Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi, serta Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PT PN3. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kasus tukar guling tanah di Desa Sumber Agung, Banyuwangi segera diselesaikan. Dan setelah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan melalui panggilan video, Gibran menegaskan penyelesaian harus tuntas paling lambat 9 Juli 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk segera menuntaskan kasus tukar guling tanah yang telah berlangsung hampir 2 dekade di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Usai mendengarkan langsung keluhan warga, Wapres Gibran melakukan panggilan video kepada Menteri Kehutanan. Dalam percakapan itu, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan menargetkan penyelesaian administrasi
paling lambat 9 Juli 2025. Kasus tukar guling lahan yang mencuat sejak 2006 itu hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum dan administratif yang tuntas. Gibran menegaskan, penyelesaian konflik ini penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar persoalan agraria ditangani secara sistematis. Proses administrasinya sudah sampai mana? Ini makanya ada Bu Gubernur, ada Bu Bupati. Ya kita pengen semuanya cepat selesai Pak, tapi tetap sesuai aturan. Ini tadi saya sudah koordinasi juga dengan Kementerian Kehutanan. Ini sekalian saya telepon aja menterinya ya. Kita perintahkan. Warga Desa Sumberagung menyambut baik komitmen Wapres dan berharap janji penyelesaian pada 9 Juli mendatang benar-benar terrealisasi. Kepastian hukum atas tanah menjadi harapan besar setelah hampir 20 tahun dalam ketidakpastian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan 7 mitra strategis BPOM. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mendukung perwujudan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan penandatanganan kerjasama BPOM dengan 7 mitra strategis ini berkaitan dengan penyediaan obat-obat oleh BPJS Kesehatan, meningkatkan status UMKM dalam proses registrasi, serta memaksimalkan peran koperasi desa dalam penyediaan apotik di desa-desa. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tujuan tersebut, BPOM juga bekerja sama dengan asosiasi organisasi kemasyarakatan, salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia dan forum lainnya. Kepala BPOM berharap dengan adanya penandatanganan kerjasama ini, tujuan yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Apa yang kita mau capai dengan MOU seperti ini? Karena tentu ini punya keterkaitan langsung dengan Badan POM. Contoh yang paling konkret yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan. Kita tahu seluruh obat-obatan yang digunakan oleh para pasien di seluruh rumah sakit dan seluruh tingkatannya, mulai dari tingkat puskesmas atau klinik sampai kepada rumah sakit TPA, obat-obatan di situ yang bisa digunakan, bisa ditanggung oleh BPJS adalah yang telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu salah satu contohnya, tapi banyak poin-poinnya yang kita tadi diskusikan. Kemudian yang kedua, persoalan yang berhubungan dengan desa. Hubungannya dengan desa, kita tahu desa kita di seluruh Indonesia kan sangat banyak nih, hampir 80.000, 75.000 ya, seluruh Indonesia. Dan ada programnya Bapak Presiden yang disebut dengan Koperasi Desa Merah Putih. Dan itu dananya besar sekali. Saya dengarkan dari Pak Yandri, Menteri Desa, itu akan digelontorkan hampir 500 triliun setiap tahun. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Aldi, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM resmi meluncurkan program langkah aksi kapasitas sosial mikro untuk inklusi atau Laksmi. Dan hal itu dilakukan guna memperkuat pengusaha mikro perempuan di Indonesia. Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan dalam sektor usaha mikro lewat peluncuran program langkah aksi kapasitas mikro untuk inklusi atau Laksmi. Program ini dibentuk sebagai penguatan kapasitas perempuan pelaku usaha mikro agar semakin berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan perempuan memainkan peran penting dalam kemajuan UMKM. Menurutnya saat ini 64,5% dari total UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Meski mendominasi, perempuan pelaku UMKM masih menghadapi beragam tantangan, mulai dari akses keuangan hingga keterbatasan mentor dan kapasitas manajerial. Berdasarkan data World Bank dan World Economic Forum, sekitar 740 juta perempuan di dunia belum memiliki rekening bank, serta 73% pelaku usaha perempuan mengalami kesulitan akses pada mentor bisnis. Maman mengatakan program Laksmi hadir menjawab kesenjangan tersebut, utamanya dengan mendorong peningkatan kapasitas, pemberdayaan ekonomi, dan inklusi perempuan dalam ekosistem usaha mikro. Kementerian UMKM juga menyiapkan sejumlah dukungan lanjutan seperti penyaluran KUR ke sektor produksi, penghapusan piutang macet UMKM,
hingga penguatan kewirausahaan dan sistem pendataan UMKM berbasis digital. Sektor UMKM yang disasar oleh perempuan meliputi sektor perdagangan 40%, pangan 16%, dan manufaktur 16%, serta Prakars. Ini berdasarkan data dari Prakarsa. Namun sayangnya UMKM perempuan masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan usaha, khususnya terkait akses keuangan dan kemampuan manajemen usahanya. 740 juta perempuan di dunia masih belum memiliki rekening bank yang menjadi hambatan utama dalam pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan usaha. Data ini adalah berdasarkan data World Bank tahun 2021 dan 2023, World Economic Forum tahun 2023. Salah satunya disebabkan oleh masih perlunya peningkatan kapasitas usaha dalam mengelola usahanya agar lebih memiliki nilai tambah dan memiliki daya saing di pasar. 73% perempuan memiliki keterbatasan akses mentor bisnis. Hal ini juga terlihat dari rasio persentase perusahaan dengan perempuan sebagai pemilik utama di negara berpenghasilan rendah cenderung lebih sedikit, sekitar 24% dibandingkan di negara yang berpenghasilan tinggi, yaitu 34%. Di kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Khoiri Fauzi mengapresiasi peluncuran program tersebut. Arifah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor demi mendorong kemandirian perempuan Indonesia. Arifah memaparkan bahwa dari Januari hingga 12 Juni 2025 tercatat 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mayoritas berupa kekerasan seksual dan banyak terjadi di ranah rumah tangga. Menurutnya, akar permasalahan ini seringkali adalah masalah ekonomi. Kementerian PPPA akan menindaklanjuti peluncuran Laksmi dengan kunjungan ke wilayah-wilayah miskin ekstrim, dimulai dari Maluku Utara sebagai pilot project, guna mengakselerasi dampak program itu di tingkat akar rumput. Arifah juga menyebut pihaknya telah menetapkan program Ruang Bersama Indonesia, lanjutan dari konsep desa, kelurahan ramah anak dan perempuan, sebagai upaya menyelesaikan persoalan kekerasan di tingkat desa. Dari Januari sampai 12 Juni 2025 sudah terlaporkan, yang dilaporkan 11.850 kejadian kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Ini bukan angka yang sedikit selama 6 bulan, ini yang terlapor. Yang tidak terlapor mungkin lebih banyak lagi. Dari 11.850 ini, korban terbanyaknya adalah perempuan. Dan kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual. Lokasi kejadiannya masih di ranah rumah tangga yang paling banyak terjadi. Sumber utama dari kekerasan ini adalah ekonomi. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak bisa diselesaikan oleh kementerian kami sendiri. Butuh kolaborasi, butuh sinergi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan UMKM. Diketahui program ini akan dilakukan pilot project di 2 wilayah, yakni Jakarta dan Maluku Utara. Dari Jakarta akan diikuti sekitar 800 perempuan pengusaha UMKM, dan dari Maluku Utara akan diikuti sebanyak 400 perempuan pengusaha UMKM. Dari jumlah tersebut akan dilakukan pendampingan hingga menjadi usaha-usaha yang terbaik. Nantinya dari Jakarta akan keluar 50 pengusaha terbaik dan 24 dari Maluku Utara, yang nantinya akan diberikan fasilitas pembiayaan dan pemasaran produk. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran Indonesia. Diketahui jenazah merupakan pekerja migran Indonesia non-prosedural yang dipulangkan ke Indonesia karena menderita stroke saat bekerja di Malaysia. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sebelumnya, jenazah sempat dijenguk Menteri P2MI Karding sekitar 1 bulan yang lalu saat menjalani perawatan intensif. Jenazah berinisial SW mengalami kelumpuhan total akibat stroke saat bekerja di Malaysia dan dipulangkan ke tanah air oleh pemerintah, kemudian dirawat di Rumah Sakit Polri Jakarta. Namun sejak jenazah dirawat hingga meninggal, berbagai upaya dilakukan Kementerian P2MI, keluarga dari jenazah belum ditemukan.
Dalam waktu 1 bulan, pihak Kementerian P2MI sudah melakukan usaha sebaik mungkin kepada jenazah. Saya perlu sampaikan bahwa selaku Menteri, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam terhadap meninggalnya satu pekerja migran Indonesia. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk perawatannya jangka panjang. Jadi kita sudah melakukan mitigasi. Tapi sekali lagi upaya kita menyelamatkan nyawa beliau ternyata hanya sampai di sini, dan saya minta tolong ini supaya dimakamkan secara baik. Saya ingin menyampaikan bahwa kita ingin memastikan bahwa kehadiran Kementerian P2MI dari awal sampai ujung kita hadir untuk kepentingan pelindungan pekerja migran Indonesia. Menteri Karding meminta untuk memakamkan jenazah secara layak sebagai bentuk penghormatan. Beliau juga turut mendoakan agar jenazah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dari Jakarta, Konita Putri, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa hasil lelang 1 unit mobil mewah jenama Rolls Royce digunakan untuk merenovasi rumah warga yang tidak mampu di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, hasil penjualan mobil mewah itu juga untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi di lingkungan sekitar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa hasil lelang 1 unit mobil mewah jenama Rolls Royce digunakan untuk merenovasi rumah warga tidak mampu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, serta mendukung program pemberdayaan ekonomi di lingkungan sekitar. Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan difokuskan kepada keluarga Naila, calon siswa sekolah rakyat di Makassar, dan para tetangganya yang hidup dalam kondisi sosial yang memprihatinkan. Kemudian ini akan dimanfaatkan untuk membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan, misalnya untuk pemberdayaan maupun juga untuk pembangunan rumah agar lebih baik lagi. Kemarin kami sudah melapor kepada Presiden bahwa hasil lelang ini akan kita dedikasikan untuk keluarga Naila dari Makassar itu, calon siswa sekolah rakyat dan para tetangganya, karena keluarga Naila tidak sendirian, di sekitarnya ada keluarganya yang juga memerlukan dukungan. Maka untuk kesempatan pertama ini kita kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar untuk menyediakan rumah layak ini, ya, di mana tanahnya disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar, wali kota, sementara pembangunannya menggunakan hasil lelang Rolls. Masih sisanya nanti akan dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar rumah yang terkena. Itulah kira-kira teman-teman sekalian. Tadi sudah saya sampaikan, pemanfaatan hasil lelang akan digunakan untuk membiayai pembangunan Naila dan tetangganya yang berada di Kota Makassar, atau namanya bantuan RST, rumah sejahtera terpadu, rumah sejahtera terpadu, dan tentu untuk pemberdayaan atau kewirausahaan sosialnya. Adapun bantuan disalurkan melalui skema Rumah Sejahtera Terpadu atau RST yang tak hanya mencakup hunian layak, tetapi juga pendampingan kewirausahaan sosial. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ini sangat menginspirasi kita semua ya, Arif dan juga pemirsa, melihat di mana Mensos Saifullah Yusuf RI ini juga melakukan sebuah lelang untuk mobil Rolls Royce seperti itu ya, untuk masyarakat yang memang membutuhkan di sana untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni. Terima kasih banyak Bapak atas hatinya yang sangat luar biasa, yang sangat luas sekali untuk membantu masyarakat yang ada di Makassar seperti itu ya, dan juga ini mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk pemerintah lainnya ataupun untuk pejabat-pejabat tinggi yang ada di Indonesia dan untuk terus membantu masyarakatnya yang ada di beberapa daerah tertentu seperti itu ya, Arif dan juga pemirsa. Ini
untuk merenovasi rumah yang memang tidak layak huni, karena kalau kita lihat dari rumahnya juga memang membutuhkan bantuan besar sekali seperti itu ya, dan membutuhkan tempat yang nyaman, yang layak. Tapi langkah yang dilakukan oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, terima kasih banyak karena telah membantu rakyat yang ada di sana. Dan tentu saja kita mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Menteri Sosial ini maka Presiden Prabowo Subianto ini tidak salah memilih Menteri Sosial, bahkan rela melelang mobil pribadinya, mobil Rolls Royce yang seharga miliaran rupiah untuk membantu masyarakat yang mungkin kurang mampu dari segi rumah. Kemudian juga tadi hasilnya juga selain dengan untuk perbaikan rumah juga digunakan untuk keperluan lainnya, terutama untuk masyarakat sekitar. Dan ini juga bisa menjadi contoh, mungkin bisa dilakukan juga oleh pejabat-pejabat lain, salah satu inspirasi juga. Betul, sesuai dengan nama Menteri Sosial, jiwa sosialnya juga sangat tinggi, sosialismenya juga sangat luar biasa, sangat peduli kepada masyarakat. Mungkin kita melihat bahwa kunjungan-kunjungan kerja dilakukan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf seperti itu ya, beberapa kunjungan kerjanya tidak hanya di Makassar tapi juga di beberapa daerah. Beliau juga selalu memberikan sosialisasi yang sangat luar biasa dan juga selalu membantu masyarakat yang membutuhkan dan juga untuk merenovasi rumah yang tidak layak. Baik. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi terkait ribuan warga Pulau Enggano yang kini terisolasi akibat alur pelabuhan yang dangkal. Selain itu, pemirsa, dalam hal ini Dasko mengatakan pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebanyak 4.000 warga Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, kini terisolasi akibat alur pelabuhan yang juga dangkal. Pendangkalan tersebut menjadi penyebab utama terganggunya arus keluar masuk logistik dan penumpang. Bahkan, kondisi ini juga membuat warga kehilangan penghasilan karena pisang sebagai komoditas utama tidak bisa dijual. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun Dasko menyebut saat ini PT Pelindo tengah melakukan pengerukan pendangkalan pelabuhan. Baik, tanggapan untuk Pulau Enggano berbarengan dengan masalah sengketa 4 pulau di Sumatera dan Aceh kemarin. Ketua DPR dan saya diminta kami berkomunikasi dengan Presiden untuk Pulau Enggano, penyelesaian yang dilakukan dengan komunikasi sementara masih dilakukan oleh Pelindo untuk pengerukan pendangkalan pelabuhan. Namun hari ini DPR, dalam hal ini saya sudah diminta oleh Mbak Puan untuk mewakili DPR, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah untuk penyelesaian tuntas masalah Enggano. Mudah-mudahan pada hari ini semua langkah-langkah yang akan diambil dituntaskan dalam rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih. Di Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani instruksi dari Presiden Prabowo Subianto atau Impres Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano, Kepulauan Riau. Presiden Prabowo berharap instruksi Presiden ini dapat mendorong pembangunan di pulau yang tengah terisolasi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto membahas persoalan ribuan warga Pulau Enggano yang kini terisolasi. Hal ini diketahui melalui postingan akun media sosial Instagram milik Wakil Ketua DPR Dasko yang terlihat Presiden Prabowo menandatangani instruksi Presiden atau Impres Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano. Dalam video tersebut, Presiden Prabowo berharap instruksi Presiden ini dapat mendorong pembangunan di pulau yang tengah terisolasi. Prabowo juga memastikan pemerintah akan terus hadir dalam memberikan bantuan. Adapun yang turut mendampingi Presiden Prabowo yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat, kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan Impres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sungai Citarum berwarna biru viral di berbagai media sosial akibat limbah pabrik di kawasan Karawang, Jawa Barat pada beberapa hari yang lalu. Dan atas kejadian itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan sanksi berat bagi pabrik yang membuang limbah mencemari lingkungan. Seperti inilah video yang viral di berbagai media sosial. Nampak Sungai Citarum yang berada di kawasan Jembatan Gantung Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, berubah warna menjadi biru toska akibat pencemaran limbah dari salah satu pabrik pada beberapa hari lalu. Dalam rekaman lain juga terlihat pabrik tersebut membuang limbah berbahaya ke aliran Sungai Citarum hingga membuat warna sungai berubah total. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan sanksi berat untuk pihak pabrik yang membuang limbah ke aliran sungai. Menurut Sekda Provinsi Jawa Barat, dalam beberapa hari mendatang sanksi berat akan diberikan. Sudah kami cek lapangan dari Dinas LA sudah memberikan teguran dan ini sedang dipersiapkan sanksi apa yang harus dikenakan kepada yang bersangkutan. Kami langsung ya setiap dinamika, setiap kejadian ya Pak Gubernur meminta kami untuk bergerak cepat, tidak pakai lama. Sudah pok terolong. Sanksi yang akan diberikan berarti apa Pak? Ya tentu nanti ada pendalaman ya, yang jelas sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sesuai dengan peraturan undang-undang. Apalagi kan ada ketentuan terkait dengan lingkungan hidup. Dan Pak Menteri LH kan sangat keras ya terkait dengan lingkungan hidup ini. Diketahui sebelumnya video pencemaran lingkungan ini viral di berbagai media sosial. Banyak masyarakat yang terganggu dengan pabrik yang membuang limbahnya ke aliran Sungai Citarum. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Polresta Barelang, Kepulauan Riau, Senin 23 Juni 2025 menetapkan R, warga perumahan Bukit Kelp, Residen Kota Batam, sebagai tersangka. Hal ini terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap Intan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART di rumah tersebut. Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Debi Tri Andrestian mengatakan selain R, pihaknya juga menetapkan M, rekan kerja Intan, sebagai tersangka kedua. Adapun kronologi penganiayaan itu terjadi ketika korban Intan lupa menutup kandang anjing peliharaan pelaku, sehingga kedua anjing peliharaannya itu berkelahi dan salah satunya terluka. Atas kejadian itu, tersangka R geram dan melakukan pemukulan terhadap Intan. Dari hasil penyidikan, R tidak sekali dua kali memukul Intan, tetapi sejak dia bekerja mulai Juni 2024, pemukulan itu terjadi. Adapun tersangka M mengaku diperintahkan majikannya untuk memukul Intan. Tidak hanya itu, majikan R memperlakukan Intan secara tidak manusiawi. Gaji 1 tahun belum dibayarkan, sebulan korban digaji hanya 1,8 juta rupiah, adanya pemotongan gaji setiap korban melakukan kesalahan. Korban juga pernah disuruh makan kotoran hewan. Setelah ditetapkan tersangka, penyidik langsung menahan kedua tersangka. Penyidik menyita sejumlah barang bukti seperti barang bukti 1 buah raket nyamuk listrik, 1 buah ember plastik warna orange, 1 buah serokan sampah warna biru. Menurut Debi, kondisi korban Intan yang saat ini dirawat di RS Elizabeth Kota Batam mengalami luka berat, yakni luka lebam akibat penganiayaan yang dialaminya seperti di kepala, lengan kaki, dan badannya. Rekan-rekan sekalian, bahwa dari histori pekerjaan bahwa korban ini sudah bekerja dari bulan Juni 2024 ya, sampai dengan saat ini ya. Jadi rangkaian pemukulan itu terjadi sepanjang kurun waktu dia bekerja. Dari keterangan yang kami lakukan pemeriksaan bahwa memang ada dari keterangan korban pun ada demikian bahwa korban pernah diminta untuk makan kotoran binatang. Setiap ada kesalahan, ya, jadi korban ini setiap ada kesalahan, telat bangun, telat salah iris daging dan lain sebagainya, ada denda potongan, berapa gaji dan lain-lain, dan itu tercatat di buku. Ada dan buku sudah kita lakukan penyitaan, dosanya ada. Atas perbuatan tersangka dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1E dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nekat menjamret telepon genggam milik seorang polisi wanita di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, pasangan sejoli yang juga tengah dimabuk asmara, diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat.
Dan kedua tersangka diringkus di dua tempat berbeda, yakni di kawasan Tanah Abang dan kawasan Senen, Jakarta Pusat. Namamu siapa? Petugas unit Kamnet Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat memburu pasangan sejoli pelaku penjamretan kambuhan. Sepeda motor pelaku yang terparkir di halaman belakang area pertokoan di kawasan Tanah Abang menjadi petunjuk petugas. Benar saja, di sudut teras pertokoan, petugas mendapati pelaku tengah tertidur lelap. Meski panik dan sempat meronta, namun pelaku tak mampu berkutik saat dibekuk paksa. Dari dalam tas pelaku didapati 2 buah ponsel yang diduga hasil kejahatan. Selain pelaku berinisial FR, petugas juga berhasil mengamankan kekasihnya berinisial DFN di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan pasangan sejoli yang selama ini menjadi buruan petugas kepolisian karena nekat menjamret ponsel milik NH 21 tahun yang juga berprofesi sebagai polisi wanita. Korban yang bertugas di Polda Metro Jaya itu menjadi korban penjamretan di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang 2 pekan lalu. Korban sedang memainkan handphone di tempat umum, di mana pelaku inisial FR dan DF naik sepeda motor berboncengan, kemudian merampas handphone korban. Lalu kedua pelaku melarikan diri. Sehubungan dengan kejadian tersebut, tim Buser Presisi Polres Metro Jakarta Pusat melakukan serangkaian penyelidikan yang mana diketahui identitas pelaku adalah FR dan DF, yang mana sudah diketahui pelaku diamankan di daerah Bongkahan, Tanah Abang, dan pelaku DF itu diamankan di Pulau Senen, Jakarta Pusat. Kedua pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan jambret handphone milik korban. Hasil keterangan pelaku telah melakukan 4 kali pencurian dengan modus jambret di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Tersangka DFN mengaku nekat mengikuti jejak sang pacar menjamret lantaran tidak ingin terpisah, walau sesaat. Biasanya ponsel hasil perampasan dijual kedua pelaku kepada seorang penada dan uangnya digunakan untuk menginap di hotel dan makan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pasangan kekasih yang tengah dimabuk asmara ini dijerat pasal 363 KUHP atau pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Dion Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tak terima kendaraannya ditertibkan seorang mahasiswa melayangkan protes kepada petugas suku dinas perhubungan Jakarta Barat saat operasi cabut pentil ban dilakukan oleh petugas. Dalam operasi ini sebanyak 80 kendaraan roda 2 yang diduga milik para mahasiswa yang diparkir di jalur pedestrian ditindak petugas. Petugas gabungan dari suku dinas perhubungan dan Satpol PP Jakarta Barat menertibkan puluhan sepeda motor yang diparkir di jalur pedestrian tepat di depan sebuah kampus yang berada di Jalan Kiai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Penindakan berupa cabut pentil dilakukan guna membuat jera para pelaku parkir liar yang memarkirkan sepeda motornya di sembarangan tempat dan mengganggu jalur para penjalan kaki yang melintas. Razia parkir liar ini diwarnai aksi protes dari salah seorang mahasiswa yang tak terima saat ban sepeda motornya digembosi petugas. Namun pihak otorita keamanan kampus langsung meredam dan melerai aksi protes mahasiswa tersebut. Menurut pihak kampus, pihaknya sudah sering menegur mahasiswa yang parkir di jalur pedestrian karena kampus memiliki area parkir luas untuk mahasiswa. Namun masih saja ada yang nekat parkir di area Fosum Fasos tersebut. Dalam penertiban parkir liar ini, sedikitnya 80 sepeda motor yang diduga milik para mahasiswa di lokasi ditindak dengan sanksi pencabutan pentil kendaraan. Untuk laporan kegiatan penindakan parkir liar yang di atas trotoar Jalan Kiai Tapa, khususnya kampus Trisakti, kita sudah berkoordinasi dengan pihak kampus, yang mana mahasiswa itu parkir di atas trotoar, sedangkan di kampus sendiri sudah bayar flat ya Bu ya. Bayar flat seharga 2.000. Jadi bukan alasan lagi kalau mahasiswa itu parkir di atas trotoar. Kalau untuk parkiran di luar mungkinan juga nih anak-anak ada yang nggak punya KTM. Belum ada KTM itu bisa. Gitu. Sebenarnya untuk secara fasilitas kita udah sediakan parkiran. Parkiran motor kita udah banyak. Ada di sisi kiri, ada di sisi kanan. Gitu. Nah kalau untuk ini ya mungkin mahasiswanya intinya adalah pertama mereka tidak punya KTM, kedua posisinya adalah mendadak kayak dia ada ujian jadi harus parkir di sini. Kedepannya petugas akan terus menggelar operasi parkir liar di sejumlah titik lokasi yang rawan dijadikan area parkir liar. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Komjen Martinus Hukom
mengungkapkan terdapat 285 tersangka yang terjerat kasus narkoba dengan sebanyak 683,8 kg. Para tersangka ini diduga diperdaya jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir dengan cara menyelundupkan narkoba di bagian organ intim. Operasi gabungan yang dilakukan antara BNN dan Bea Cukai Kemenq RI berhasil mengungkap sindikat narkoba jaringan internasional. Dalam operasi ini, operasi gabungan berhasil mengamankan barang bukti narkotika sebanyak 683,8 kg yang terdiri dari sabu, ganja, ekstasi, hingga amfetamin. Operasi gabungan tersebut juga mengamankan sebanyak 285 tersangka yang terdapat 256 laki-laki dan 29 perempuan yang merupakan 10%-nya berstatus ibu rumah tangga. Jaringan sindikat narkoba itu terhubung dalam 4 jaringan, yakni sindikat domestik, antar pulau, antar provinsi, hingga internasional. Dalam waktu 1 minggu, telah berhasil mengungkap 2 kasus penyelundupan narkoba di perairan Kepulauan Riau dengan jumlah barang bukti yang sangat besar, yakni sabu seberat kurang lebih 2,7 ton dan ketamin seberat kurang lebih 1,2 ton. Selain 2 kasus besar tersebut di atas, selama bulan April sampai dengan bulan Juni 2025, BNN dan Bea Cukai di bawah koordinasi Des Pemberantasan juga terus berkolaborasi secara konsisten melakukan operasi pemberantasan narkoba. Operasi bersama antara BNN dan Bea Cukai berhasil mengungkap sebanyak 172 kasus yang terhubung dalam 4 jaringan sindikat domestik, jaringan antara pulau dan antara provinsi, dan sebanyak 3 jaringan sindikat internasional yang beroperasi di Malaysia dan Indonesia. Data selengkapnya akan disampaikan oleh Deputi Pemberantasan BNN. Pengungkapan jaringan sindikat narkoba terjadi di berbagai wilayah, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu jumlah tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 285 orang yang terdiri dari 256 laki-laki dan 29 perempuan atau sebanyak 10% dari total tersangka tertangkap yang mayoritas berstatus sebagai ibu rumah tangga. Adapun jumlah tersangka perempuan yang dapat dihadirkan pada saat ini sebanyak 21 orang, sedangkan tersangka yang lain berada di tahanan BNN provinsi masing-masing. Sedangkan total barang bukti narkotika yang berhasil disita sebanyak 683,8 kg yang terdiri dari sabu seberat kurang lebih 308 kg, ganja 372 kg, ekstasi 6.640 butir, THC 179 gram, hasis 104 gram, dan amfetamin 41,49 gram. Dari Jakarta, Konita Putri, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan narkotika, seorang mahasiswa yang akan diwisuda ini digerebek oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi lantaran menjual ganja di kosan pelaku daerah Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku menjual ganja di lingkungan kampus untuk biaya sehari-hari dan biaya kuliah. Inilah detik-detik saat petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang melakukan penggerebekan terhadap seorang pelaku penjual ganja kering di kosan pelaku kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah paket ganja kering siap edar dari tangan pelaku. Dari keterangan kepolisian, pelaku merupakan seorang mahasiswa yang akan diwisuda. Pelaku berinisial RP menjual ganja di lingkungan kampus di Kota Bandung. Dari hasil penjualannya digunakan untuk biaya sehari-hari dan biaya kuliah. Yang mana saudara MRP diamankan di daerah Melong atau Kota Cimahi terhadap kepemilikannya 685 gram ganja yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut baik terhadap keterangan tersangka maupun persesuaian dari keterangan saksi-saksi sekitar bahwa hasil dari penjualan tersebut digunakan
untuk biaya kuliah, yang mana saat ini tersangka tinggal menunggu wisuda di salah satu universitas di Kota Bandung, yang saat ini juga masih dilakukan pengembangan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi terhadap peredaran di universitas tersebut. Berdasarkan pengakuan dan berdasarkan keterangan, 1 bulan ini dia diamankan dari sekarang itu melakukan pengedaran. Tapi tentunya masih kita dalami karena baik dari keterangan tersangka dan yang lainnya juga jelas penjualan ini digunakan untuk kebutuhan baik jajannya di kuliah ataupun untuk kebutuhan kuliah itu sendiri. Total ada 680 gram ganja kering siap edar yang diamankan petugas dari tangan pelaku. Kini pria berusia 23 tahun ini harus mendekam di sel jeruji Polres Cimahi dan menghapus impian untuk diwisuda di kampus ternama di Kota Bandung. Dari Kota Cimahi, melaporkan. Kasus narkotika saat ini Arif dan juga pemirsa masih terus merajalela, bahkan inovasi-inovasinya ada saja ide-idenya seperti itu ya. Tidak hanya dimasukkan ke dalam bungkus kopi ataupun mainan anak-anak dan juga makanan anak-anak yang bisa membahayakan anak-anak dan juga orang-orang sekitar, tapi juga mungkin ada yang juga disembunyikan di organ intim, terus juga bahkan dari hasil narkotika ini bisa digunakan untuk biaya wisuda dan juga kehidupan sehari-hari. Ini sangat disayangkan sekali ya ketika ada seorang mahasiswa yang memang seharusnya di wisuda tapi dia harus membatalkan hal tersebut, membatalkan cita-citanya karena ulahnya dia sendiri, karena dia juga mengedarkan narkotika dan juga mengkonsumsi narkotika ataupun narkoba jenis sabunya seperti itu, dan ini juga uangnya dipergunakan untuk memang untuk biaya sekolah seperti itu ya, untuk membiayakan sendiri-sendiri, tapi mungkin masih ada hal-hal yang positif, masih ada pekerjaan yang lebih halal lagi untuk kita bisa mendapatkan uang tersebut, untuk kita bisa membiayai biaya wisuda ataupun biaya sehari-hari, tidak dengan harus menjual narkotika ataupun menggunakan barang-barang terlarang dan juga barang-barang haram. Dan kalau kita melihat modus-modus yang dilakukan oleh para pengedar ini semakin beragam, salah satunya tadi dimasukkan ke dalam organ intim. Bahkan kalau kita melihat juga untuk pelaku-pelaku peredaran narkotika saat ini sudah merambah ke berbagai lini, dan juga bahkan mahasiswa yang seharusnya ini menjadi agent of change, tapi justru memilih jalan pintas dengan menjadi peredaran narkoba. Bahkan mirisnya lagi hampir saja dia di wisuda, namun sayang sekali karena ulahnya sendiri ini dia harus dipenjara dan juga diringkus karena peredaran narkoba tersebut. Betul, dan informasi lainnya pemirsa, jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali juga menggeledah rumah tersangka pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Taman Pancing Timur, Gang Lembu Sora 2, Kota Denpasar, Bali. Dari rumah tersangka, jajaran BNNP Bali menemukan 2 buku yang diduga berisi catatan transaksi narkoba yang dikendalikan tersangka dari rumahnya. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat tersangka HS diringkus jajaran BNNP Bali saat akan mengambil paket narkoba jenis sabu seberat hampir 1 kg di Jalan Badak Agung 14 pada awal Juni lalu. HS mengaku mengambil paket narkoba dalam jumlah cukup besar tersebut atas suruhan seseorang yang dipanggil bos. Dari hasil pengembangan, BNNP Bali melakukan penggeledahan di tempat tinggal tersangka HS di Jalan Taman Pancing Timur, Gang Lembu Sora 2, Denpasar, Bali. Rumah tersangka diduga disulap sebagai markas untuk melancarkan aksinya dalam mengedarkan narkotika dengan nama jaringan Spider-Man Reborn. Penggeledahan secara manual menyasar seluruh sudut ruangan rumah tersangka secara detail. Selain secara manual, petugas juga melibatkan anjing pelacak untuk mencari barang bukti narkoba lainnya yang kemungkinan masih disimpan tersangka. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan buku catatan milik tersangka yang diduga memiliki keterkaitan dengan transaksi peredaran gelap narkotika yang selama ini dikendalikan oleh tersangka. Yang menempel dari seseorang atas nama jadi yang bersangkutan hanya namanya bos saja. Terus kemudian dalam handphonenya itu Spider-Man Reborn. Seperti itu. Tapi sejauh ini memang kita belum menemukan siapa yang dimaksud bosnya itu. Kalau barang yang ditemukan saat penggeledahan berupa apa aja, Pak? Sabu. Yang di sini yang barusan yang ditemukan. Oh, sekarang ini baru buku catatan. Itu apa itu? Kalau nanti ini kan masih baru, nanti kita kembangkan ya apakah memang kalau
ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan, baru kita sita. Tapi buku ini mungkin dicurigai terkait hasil transaksi penjualan. Hasil penggeledahan di rumah tersangka HS selanjutnya akan kembali didalami penyidik untuk membongkar secara tuntas jaringan peredaran gelap narkotika Spider-Man Reborn, mulai dari yang memberi perintah sampai ke akar-akarnya, serta mengawal proses hukum agar tersangka dihukum seberat-beratnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kementerian Dalam Negeri memastikan isi materi keseluruhan yang diarahkan di retreat gelombang kedua sama dengan pelaksanaan retreat sebelumnya. Tentunya pemirsa, retreat ini juga menjadi momentum penting bagi tiap kepala daerah guna mengevaluasi sejumlah program di masing-masing daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri memastikan keseluruhan isi materi retreat kepala daerah gelombang kedua ini sama dengan edisi retreat sebelumnya. Dirinya mengatakan materi mengenai tugas pokok dari kepala daerah, pemberantasan korupsi hingga wawasan kebangsaan akan diarahkan melalui Lembaga Ketahanan Nasional nantinya. Adapun Bima turut menegaskan pelaksanaan retreat kali ini akan menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi sejumlah program prioritas Presiden Prabowo melalui mekanisme teknis yang telah berlangsung di masing-masing daerah. 100% sama materi dan substansinya. 1 tentang tugas pokok dari kepala daerah, 2 tentang program prioritas seperti Astacita, dan 3 tentang pemberantasan korupsi serta wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Lemhanas. Materinya sama, tapi begini. Karena waktu itu kan belum berjalan program prioritas, MBG dan lain-lain. Nah, sekarang kan sudah berjalan. Nah, momen ini dimanfaatkan juga untuk sama-sama mengevaluasi. Ya, mungkin sekarang sudah ada feedback dari daerah terkait dengan program prioritas, baik Kopdes, MBG dan lain-lain. Jadi ini momentum yang sangat baik untuk melakukan dialog, sama-sama mengevaluasi penerapannya di lapangan seperti apa. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional TB Aceh Hasan Syadzili mengingatkan kepala daerah untuk pentingnya memiliki kewaspadaan nasional di tengah jalan dinamika geopolitik global. Hal itu disampaikan Aceh Hasan saat menghadiri kegiatan pembukaan retreat kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor. Materi yang disampaikannya kepada peserta retreat gelombang 2 sebanyak 86 kepala daerah, di mana saat ini para pemimpin harus lebih menekankan pada situasi geopolitik global dan dampaknya terhadap ketahanan nasional serta kondisi di daerah. Gubernur Lemhanas menilai materi ini sangat penting karena tidak ada kebijakan termasuk di daerah yang tidak terdampak oleh situasi geopolitik global. Beberapa dinamika isu global yang penting diperhatikan oleh para kepala daerah, seperti kenaikan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemahaman ini perlu dimiliki kepala daerah agar dapat menyusun kebijakan secara tepat. Salah satunya dengan memperhatikan Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan efisiensi anggaran. Ini penting disampaikan kepada para kepala daerah yang melakukan retreat gelombang kedua, karena kita tahu bahwa tidak ada kebijakan, termasuk kebijakan daerah yang tidak terdampak dari situasi geopolitik global saat ini. Sebagaimana kita tahu bahwa beberapa isu global seperti misalnya kenaikan tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden Trump yang sampai saat ini masih menjadi bahan negosiasi, itu sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap misalnya beberapa industri di kita, terutama misalnya soal industri garment, industri tekstil, industri kayu, dan lain sebagainya. Tentu ini perlu diantisipasi. Dalam kesempatan itu, Aceh Hasan juga menyampaikan isu terbaru terkait perang antara Iran dan Israel yang saat ini menarik beberapa negara untuk terlibat.
Kondisi ini akan berdampak terhadap situasi global, salah satunya terhadap harga minyak. Hal ini disebabkan sikap Iran yang mengancam akan menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi pasokan minyak dunia. Aceh menekankan kepada peserta retreat pentingnya terus memperkuat kemampuan ekonomi dalam negeri. Bila kemampuan tersebut dimiliki, maka Indonesia diyakini dapat melewati dinamika situasi global dengan baik. Untuk itu, upaya mendorong Indonesia menjadi negara maju pada 2045, langkah penting terlebih saat ini di Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang merupakan modal dalam memperkuat ketahanan nasional. Dari Kabupaten Sumedang, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dalam upaya mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan, tim penggerak PKK Desa Cimandala membentuk kelompok wanita tani dengan target 1 rumah 5 pohon cabai merah sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dan program ketahanan pangan dengan target itu akan terus dilaksanakan secara bertahap ke setiap kelompok wanita tani desa. Tim penggerak PKK Desa Cimandala membentuk kelompok wanita tani di Kampung Madalasari RW 3 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para KWT diberi puluhan bibit cabai merah unggul siap tanam di lahan sempit warga dengan ukuran tinggi 50 cm. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cimandala, Dr. Kristi Imelda mengatakan, dari 10 program PKK, salah satunya adalah mendukung program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan. Di sini ada 10 kelompok wanita tani diberi bibit cabai dan bibit kangkung, mereka kelola dan dirawat supaya ke depan bisa menghasilkan. Hari ini kita peresmian KWT atau kelompok wanita tani, kebetulan lokasinya adalah di RW 3. KWT sendiri adalah merupakan salah satu program dari 10 program PKK, yaitu Pokja 3, di mana itu merupakan program ketahanan pangan. Jadi di sini kita menanam bibit cabai dan kangkung. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Desa ini, Pak Kades berikan, mudah-mudahan bermanfaat, berkah buat kita semua khususnya dan juga untuk warga sekitar. Program ketahanan pangan dengan target 1 rumah 5 pohon cabai akan terus dijalankan secara bertahap ke setiap kelompok wanita tani di Desa Cimandala, sehingga ke depan bisa bersuasembada pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Cimandala. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga dari berbagai suku Nusantara, maksud kami, melakukan upacara adat ngertakeun Bumi Lamba di Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Senin pagi. Ritual adat tahunan ini bertujuan untuk menjaga dan juga melestarikan alam di Tanah Pasundan. Ribuan warga tumpah ruah di Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin pagi. Tak hanya suku Sunda, upacara adat ngertakeun Bumi Lamba ini juga dihadiri oleh sejumlah suku, mulai dari suku Bali, Dayak, Baduy, hingga Panglima Jila. Upacara adat tahunan ini bertujuan untuk terlibat aktif dalam menjaga dan melestarikan alam, khususnya alam Tanah Pasundan, yang sudah mulai rusak oleh pembangunan wisata maupun perumahan. Menurut Ketua Pelaksana Ramean Radite Wiranata Kusuma mengatakan memohon keselamatan dan kedamaian kepada Tuhan, serta mendorong spirit pelestarian terutama kepada generasi muda, membangun kesadaran bersama bahwa kelestarian alam harus kita jaga, yang diamanatkan leluhur dalam ngertakeun Bumi Lamba. Bumi Lamba ini, sesuai apa yang diamanatkan oleh leluhur, itu adalah ini pakan orang ngertakeun Bumi Lamba. Adalah tugas manusia, mensejahterakan bumi alam atau menjaga keseimbangan alam. Ini yang menjadi tujuan kita karena upacara ini adalah sebuah upaya yang mendekati kepada cara yang sesungguhnya. Makanya tadi simbolis dari aktualisasi dari upacara ngertakeun Bumi Lamba ini, selain kita mengaturkan doa, memohon keselamatan dan kedamaian kepada Tuhan, kami juga tadi kan bagaimana spirit pelestarian itu bisa kita tebar, terutama ke generasi muda, untuk membangun kesadaran bersama bahwa lingkungan alam harus kita jaga, dan itu adalah apa yang diamanatkan oleh leluhur tentang kita. Sementara itu, tokoh suku Dayak mengatakan upacara adat ngertakeun Bumi Lamba menjadi wahana untuk menyatukan budaya yang ada di Nusantara. Adalah suatu wadah adat yang menyatukan budaya-budaya Nusantara yang digabungkan di ngertakeun Bumi Lamba, supaya negara ini tetap damai, tentram, dan sejahtera tentunya.
pesan-pesannya adalah jaga alam itu sendiri. Alam tidak butuh manusia, manusia butuh alam. Diharapkan dengan upacara adat ini, generasi muda memiliki andil untuk menekankan kerusakan alam yang terlihat semakin masif, serta terus berupaya untuk menjaga dan melestarikan alam Tanah Pasundan. Dari Kabupaten Bandung Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Mengoleksi tanaman hias berbanderol selangit mungkin sudah biasa. Namun apa jadinya bila kolektor tanaman hias bukan hanya mengoleksi tanaman langka, tapi juga beralih menjadi petani yang berhasil menciptakan sejumlah tanaman hias spesies yang baru. Dan salah satunya yang sedang booming di kalangan kolektor tanaman hias adalah tanaman hias sirga, singkatan dari Anthurium sirih dan juga kuping gajah atau yang memiliki nama latin Anthurium crystallinum. Mengoleksi dan merawat tanaman hias merupakan hobi yang telah ditekuni Immanuel Frans Supriyanto sejak puluhan tahun lalu. Immanuel Frans awalnya mengoleksi tanaman hias agar sirkulasi udara di rumahnya lebih sehat. Tidak tanggung-tanggung, harga tanaman hias yang dikoleksinya mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah di pasaran. Namun sejak 2 tahun terakhir, pria parubaya ini bukan saja mengoleksi puluhan tanaman hias dengan bentuk unik dan langka, tapi juga beralih profesi menjadi petani dengan bereksperimen membudidayakan tanaman hias jenis baru melalui persilangan sejumlah jenis tanaman di greenhouse miliknya di kawasan Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Proses persilangan dipelajari secara otodidak dilakukan dengan menyatukan serbuk sari dan lendir tanaman. Hanya saja tingkat keberhasilannya yang rendah membuat tidak semua persilangan bisa berhasil. Dari satu tangka yang disilangkan akan menghasilkan 10 tanaman baru, hanya saja dari 10 tanaman tersebut tidak semuanya bisa berkembang. Dari persilangan itulah berhasil didapatkan sejumlah jenis tanaman hias baru yang salah satunya dinamakan sirga, singkatan dari Anthurium sirih dan kuping gajah, atau yang memiliki nama latin Anthurium crystallinum. Tanaman hias sirga memiliki bentuk unik yaitu tampilan daun batang dan pohonnya yang jauh lebih besar dan berkarakter yang kuat. Ukuran daun sirga yang berwarna hijau tua bahkan bisa mencapai panjang 75 cm dengan lebar sekitar 40 cm. Dari ratusan tanaman sirga yang telah dibudidayakan, puluhan tanaman bahkan telah laku terjual ke berbagai kolektor tanaman hias di Bali maupun berbagai kota di Pulau Jawa. Untuk satu tanaman sirga berukuran mini dijual dari kisaran harga Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sementara yang berukuran sedang hingga dewasa dibanderol dengan harga kisaran 5 juta hingga puluhan juta rupiah. Jenisnya ya, untuk jenisnya kira-kira ada 10-an lah, 10 jenis. Apa aja itu diantaranya? Yang silangkan kuping gajah dengan Anthurium sirih, kemudian persilangan Anthurium sirih dengan kuping gajah ini namanya sirga, sirga disilangkan lagi dengan hokeri. Kemudian silangan antara dorayaki dengan hokeri, silangan antara Garuda dengan gelombang cinta variegata, jadi macam-macam. Boomingnya tanaman hias jenis sirga lantaran perawatannya yang mudah serta daunnya yang cepat besar. Saat ini Immanuel Frans Supriyanto masih terus bereksperimen dengan mencoba menyilangkan tanaman sirga dengan Anthurium hokeri, sehingga kembali menghasilkan tanaman hias jenis baru. Selain itu juga dicoba persilangan jenis tanaman lainnya seperti Anthurium polydactylum disilangkan dengan Anthurium hokeri serta menyilangkan Philodendron dengan tanaman lain. Meski telah berhasil menciptakan tanaman hias spesies baru seperti sirga, Immanuel Frans Supriyanto mengaku belum berniat mengajukan hak paten dari temuannya. Karakter daunnya sangat bagus, sebentuk oval yang mengikuti silangan Anthurium sirih sama kuping gajah magnificum. Ini apa sih keistimewaannya nih Pak? Keistimewaannya ini karena tanaman langka sekali. Ini hasil dari silangan. Artinya masih jarang ditemui gitu Pak ya? Masih jarang. Sudah banyak Bapak ini Pak mengoleksi seperti ini Pak? Ini untuk silangan baru satu ini aja. Artinya nih di tempat lain belum bisa ditemui Pak ya? Belum ditemui di tempat lain. Keberadaan tanaman hias selain mempercantik halaman juga bisa memberikan ketenangan, kesejukan, dan kesegaran seisi rumah. Selain itu, keberadaan tanaman hias juga dapat mendamaikan hati dan pikiran serta menurunkan mood swing para kolektornya. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, salah satu kedai kopi di Karanganyar, Jawa Tengah memberikan pengalaman unik bagi para pengunjungnya. Mereka mengajak pengunjung hiking sampai ke kebun kopi. Penasaran bagaimana keseruannya? Mari kita simak liputannya.
Bertempat di kaki Gunung Lawu, tempat ngopi ini tentu memiliki pemandangan yang aduhai. Tempatnya di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Karanganyar. Tempat ini mulai hits menjadi jujukan para penikmat kopi. Selain menyajikan kopi, pemilik Lawu Coffee juga mengajak para pengunjungnya untuk memiliki pengalaman memetik kopi yang ditanam di ladang setempat. Dari lokasi Lawu Coffee, mereka hiking sekitar 1 jam hingga tiba di kebun kopi. Selain wisata, mereka juga mendapat edukasi soal tanam kopi dari petani sekitar. Biji kopi di Coffee Lawu memang sebagian besar merupakan pasok dari para petani tersebut. Usai memanen bersama, para pengunjung pun menyeduh kopi dan merasakan kenikmatannya sembari memandangi indahnya pemandangan kaki Gunung Lawu. Alhamdulillah udah sampai di kebun kopi setelah perjalanan 2 jam trekking sama anak-anak ya. Excited banget mereka. Ini ya, mulai metik pertama kali kopi, biar mereka tahu dari nanemnya, dari metiknya sampai nanti di roasting, dibikin kopi. Pemilik tempat Lawu Coffee sengaja memberikan wisata edukasi tentang kopi khas Lawu kepada 50 orang peserta ini. Harapannya, kopi lokal tersebut tidak kalah tenar dengan kopi-kopi yang sudah beredar. Jadi harapan saya itu teman-teman desa kita nggak perlu lagi jauh-jauh merantau, nggak perlu lagi mobat-mabit ke sana kemari. Jadi cukup di rumah, banyak pekerjaan yang harus banyak opsi di rumah untuk melanjutkan cita-cita mereka seputar kopi. Jadi ada yang jadi prosesor, ada yang jadi kopi, ada yang mungkin cuma jualan kopinya dan lain sebagainya ke depannya itu. Di Jatiyoso, mayoritas petani menanam kopi jenis Arabica di ketinggian lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut. Untuk mendapatkan pengalaman ini, peserta hanya dikenai biaya Rp50.000 saja. Dengan banyaknya value yang didapat, tentu harga tersebut melampaui murahnya terutama bagi para penggemar kopi. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hewan peliharaan kini bukan sekedar jadi pelengkap keseharian di rumah, tapi juga bisa menghasilkan cuan yang menggiurkan bila ditekuni dengan sungguh-sungguh dan juga penuh keyakinan. Seperti yang dilakukan salah seorang breeder di Bali yang sejak beberapa tahun berakhir fokus mengembangkan salah satu jenis kucing langka di dunia, yaitu kucing jenis Maine Coon polydactyl yang selama ini juga dikenal sebagai salah satu jenis kucing raksasa atau giant cat dengan tinggi tubuh kucing bisa mencapai 1 meter. Bagi sebagian orang, kucing menjadi salah satu hewan peliharaan favorit. Tidak hanya menggemaskan dengan kelincahan dan tingkah polahnya yang lucu, tetapi juga keisengannya. Di Indonesia cukup banyak kucing ras yang kerap dipelihara, namun hanya sedikit yang memelihara jenis Maine Coon, salah satu dari beberapa kucing ras yang paling populer di dunia dengan ciri khas ukuran tubuhnya yang cukup besar dibanding jenis kucing lainnya. Di Kuta Utara, Badung, Bali, salah seorang breeder menyulap bagian rumahnya menjadi lahan bagi ternak kucing Maine Coon. Berawal dari sepasang kucing Maine Coon yang dibeli untuk indukan, ternyata mampu berkembang menghasilkan puluhan kucing Maine Coon dalam berbagai jenis. Tingginya minat wisatawan warga lokal maupun ekspatriat untuk mengadopsi kucing Maine Coon lantaran kucing jenis ini sangat jarang ditemui. Uniknya, kucing-kucing Maine Coon yang dikembangkan bukanlah kucing Maine Coon biasa, melainkan Maine Coon polydactyl dengan jumlah jari kaki lebih dari 5 atau mulai dari 6 hingga di atas 20-an. Bukan hanya ukuran tubuhnya yang besar dengan tinggi tubuh kucing bisa mencapai 1 meter, kucing Maine Coon juga memiliki sejumlah keunikan karakteristik yang berbeda dengan kucing rumahan seperti bentuk wajah yang mirip seperti singa, bulu yang lebat, hingga ekornya yang panjang. Agar aman saat diajak berinteraksi, kucing Maine Coon ini wajib mendapat perawatan berkala, mulai dari memandikan minimal 2 hari sekali, pengeringan bulu menggunakan alat khusus, hingga rutin melakukan pembersihan pada bagian sensitif kucing, guna mencegah munculnya penyakit jamur atau bakteri. Dengan perawatan yang intensif, tidak mengherankan biaya adopsi per satu kucing nilainya fantastis, mulai dari belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Karena dulu saya pernah punya yang kucing lokal itu, baru saya lihat kucingnya ini, wah kayaknya mantap banget nih. Dia dari segi postur muka dia lebih kayak gimana ya, keliar-liaran gitu loh, tapi dia manja banget. Terus dengan bodi yang panjang,
dan porsi makan yang besar lumayan juga gitu sih. Itu yang membuat saya pengen punya kucing ini. Pak, ini kan bodinya besar dan tipenya pemburu ini gimana Pak? Kesulitan apa untuk perawatannya nih Pak? Perawatannya sih lumayan perlu intensif ya, karena bulu yang tebal dan makan yang banyak ya, jadi ya duitnya lebih lumayan sih pengeluarannya. Dan perawatannya ya lumayan intensif, harus ke grooming kadang-kadang kan. Itu sih. Pak, artinya ini berbeda dengan kucing-kucing pada umumnya nih Pak ya? Ya beda, jelas beda. Dari segi itu dah. Ini lebih istimewa ini Pak ya? Istimewa banget. Dari segi lokal sama yang ini kan katanya impor kan. Ya anak impor dari Ukraina dan Rusia ini. Jadinya ya berbeda lah jadinya. Kalau yang saya baca-baca gitu dan saya alami, karena kalau polydactyl itu dia udah besar, nanti jadi badannya lebih besar. Terus yang katanya yang aku baca itu dia bisa mengambil mangsanya itu lebih cepat, lebih bagus gitu. Hampir setiap hari, jujur nih di tempat kita tuh tiap hari 2 orang 3 orang tuh menanyakan kucing ini gitu. Tapi nggak semua orang, ya maaf ya, belum bisa tentu beli gitu, karena kan harganya yang sangat fantastis kan. Terus tapi di harga itu kita bisa dapetin sertifikat keasliannya kucing tersebut itu memang sudah terpercaya karena adanya sertifikat tersebut. Tingginya permintaan konsumen membuat breeder mampu meraup omset hingga puluhan juta per bulan. Meski permintaan konsumen cukup tinggi, khususnya yang berasal dari luar negeri, sayangnya hingga kini belum ada agensi yang memahami tentang proses pengiriman hewan ke luar negeri dengan aman. Sehingga untuk sementara fokus pengirimannya hanya diperuntukkan untuk memenuhi permintaan pecinta kucing di dalam negeri. Untuk menghindari stres dan kucing pintar bersosialisasi, puluhan Maine Coon ini secara berkala juga diajak bermain di salah satu cat cafe di kawasan Canggu, Kuta Utara. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Arif, zaman sekarang banyak sekali yang lucu-lucu ya, dari mulai pemberitaan lucu, orang-orang yang juga mungkin tingkahnya sudah semakin lucu, tapi ini juga ada yang gak kalah lucu. Pastinya kalau misalnya Arif punya sesuatu peliharaan ya, apa sih? Kucing ya? Kucing. Nah, kalau kucing kan pasti banyak jenisnya, banyak juga perawatannya, terus juga ada dari segi, ada tingginya juga berbeda. Tapi kira-kira kucing apa sih yang memiliki ketinggian yang berbeda daripada kucing-kucing yang lain? Mungkin kita akan langsung aja tanyakan sama salah satu owner dari Omah Neko yang ada di Bali, yaitu ada Mbak Ika Oktaviana. Halo, selamat pagi Mbak Ika. Halo, selamat pagi. Halo Mbak Ika, lucu sekali ini kucingnya. Ini namanya siapa Mbak Ika? Namanya Nagi. Oh, Nagi. Mbak Ika, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi untuk kita sharing-sharing tentang hal-hal yang lucu. Nah, ini kabarnya Mbak Ika ini memiliki jenis dari kucing, ini ada Maine Coon. Ini beda dengan kucing-kucing lainnya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Ika? Ya, jadi awalnya itu dari 2019 kan pandemi, jadi kita itu kesepian. Terus saya adopsi kucing ras Maine Coon langsung dari Rusia dan Ukraina gitu. Jadi di situ kita kembang biakin, kita adopsi ke orang-orang. Jadi di situ berkembang sampai sekarang. Mbak Ika, untuk pertama kali adopsi kucing dari Rusia itu berapa jumlah kucingnya yang diadopsi? Awalnya saya jumlahnya 1, terus kemudian suami ingin lagi dan lagi, jadi 5 totalnya. Gitu. Terus sekarang totalnya semua itu yang ada sama kita itu 30, kurang lebih 30. Tapi kita sudah terjual itu sejumlah hampir 50-an kita sudah keluarkan anak pinaknya itu. Sampai terjual 50 dan sekarang tersisa ada 30 ekor. Iya. Kalau boleh tahu Mbak, 1 ekornya itu harganya berapa Mbak? Kalau untuk yang jenis, maksud kita kan ada 2 jenis tuh, yang polydactyl yang jarinya banyak, lebih dari normal, itu biasanya kita lepas di 20 sampai 33 gitu. Kalau yang normal biasa itu biasanya kita lepas di 15 sampai di 23 gitu.
Itu juta ya Mbak? Juta dong. Jumlahnya besar sekali ya. Tadi yang awalnya cuma buat untuk menahan kesepian, akhirnya juga akhirnya mengadopsi jenis Maine Coon seperti itu ya, dan akhirnya juga sampai berkembang dan juga banyak jumlahnya dengan harga hampir puluhan juta rupiah ya. Bahkan Mbak sampai Ika. 15 sampai 30 juta Betul. untuk Iya. satu ekornya ya Mbak ya? Mbak Ika, kalau misalnya ini kan karena saya adopsi juga dari Rusia itu nyampe di Indonesia itu sudah pokoknya sampai di Indonesia satu ekornya itu 60 sampai 70 juta Kak. Gitu. Udah sama ongkirnya ya, jasa pengirimannya sama juga ya? karantina semuanya gitu. Oke, Mbak Ika, tadi kan ada 2 jenis kucing ya. Untuk dari segi perawatannya lebih mudah yang mana Mbak? Apakah ada tingkat kesulitannya dari kedua itu atau seperti apa Mbak Ika? Sebenarnya semua sama kucing semua itu sama. Cuman tergantung kita sebagai owner maunya kucingnya dikembangbiakin seperti apa, harus ototnya dikasih daging, makanan yang bagus biar pertumbuhannya lebih bagus gitu. Kan selain diperjualbelikan, tapi juga ada, Mbak Ika ini punya salah satu kafe yang bisa pengunjungnya ini berinteraksi dengan kucing juga ya Mbak ya? Benar. Jadi selain di rumah, ada juga yang ditaruh di kafe tersebut Mbak? Iya, kita ada di kafe dan ada rumah kucingnya gitu, juga ada penitipan untuk kucing gitu. Untuk sistem di kafenya seperti apa Mbak? Apakah si kucing-kucing itu dilepaskan aja begitu saja atau misalnya ada pemisahannya di kafe itu Mbak? Iya, beda-beda. Tempat tidurnya kucing sendiri, kafenya sendiri. Jadi kucing sebanyak itu gantian, rollingan gitu. Rollingan dari jam berapa sampai jam berapa gantian. Sana langsung ada berburu untuk mengadopsi nggak Mbak kira-kira? Saya dulu kan di luar Bali Kak. Sekarang di Bali itu lumayan besar peminatnya itu bule-bule itu. Sampai kemarin ini kita sudah tidak ada kitten, tapi yang pengen adopsi itu banyak banget gitu. Jadi makanya kita siapa yang cepat dia duluan gitu, sampai nunggu list seperti itu. Saking waiting list ya. Mbak Ika, ini untuk pengirimannya itu bisa seluruh Indonesia atau sampai ke luar negeri juga saat ini juga sudah bisa Mbak? Ini saya ngirim seluruh Indonesia sampai ke Sumatera, tapi kita pernah ngirim ke Amerika, itu waktu itu 3 kucing kita kirim ke sana. Oke, untuk pemasarannya ini juga aktif di media sosial sendiri atau seperti apa Mbak Ika? Dulu aktifnya di sosial media, tapi sekarang itu teman, nanti ke temennya seperti itu Kak. Mulut ke mulut begitu ya Mbak Ika ya? Iya. Mbak Ika, kalau kita melihat dari omsetnya tadi, mungkin dalam 1 bulan itu mencapai puluhan juta ya Mbak ya, dari hasil penjualan kitten-kitten dan juga adopsi kitten tersebut. Tapi kalau untuk perawatannya sendiri Mbak, kisaran untuk satu kucingnya sebulan tuh habis berapa Mbak? Kita itu pokoknya Kak, saya nggak hitung satunya ya, mungkin kira-kira ya dibagi, karena 1 bulan itu saya untuk makanan keringnya saja itu habis di hampir 30 kilo, sekitaran 8 jutaan, belum dagingnya, belum daging sapi, vitaminnya kayak gitu, ya bisa 2 juta gitu. Digit lumayan ya. Juga ya, pantas harganya mahal karena dia perawatannya juga mahal juga ya Mbak ya. Iya, karena Kak. itu tadi untuk makanannya juga selain dry food juga harus ada real food juga atau seperti apa Mbak? Kadang saya kasih daging sapi itu fresh, itu kita kasih, terus sama daging ayam itu yang dada kita kasih juga, terus kadang kuning telur gitu. Oke Mbak, untuk perawatannya dari segi kandang-kandangnya mungkin pembersihannya berapa kali sehari ataupun dalam seminggu bisa berapa kali? Seperti apa Mbak Ika? Itu pagi-pagi kita ada staff kita itu bersihin, jangan di sini Nak. Itu bersihin pagi, dibersihin semua, terus habis itu siangnya juga, pokoknya standby terus itu yang bersihin itu Kak. Pasti ada pembersihan kandang seperti itu ya. Ada berapa staf Mbak untuk membantu membersihkan kandang, juga untuk merawat kucingnya, kira-kira ada berapa Mbak? Kalau untuk yang di rumah kucingnya itu ada 3. Kalau di cat cafe-nya ada
4. Ke Mbak Ika, mereka akan mendapatkan apa aja Mbak? Selain mungkin dari kucingnya sendiri, apakah ada garansi seperti perawatan, terus juga cek kesehatan, atau seperti apa kira-kira Mbak Ika? Oh ya, kalau yang adopsi pertama sama kita itu kita kasih vaksin lengkap tentunya, terus ada sertifikat juga, terus kita biasanya kirim langsung ke rumah mereka, kita kasih aksesorisnya seperti makanan, contoh makanan yang kita pakai, terus habis itu kita kasih mainan kucing, kita kasih tempat tidur, sama tempat makan, seperti itu, Kak. Untuk orang-orang yang ingin mengadopsi kucing-kucing dari Mbak Ika, ini ada syarat khusus nggak sih Mbak untuk bisa mengadopsi ini Mbak? Syaratnya ya harus sayang ya pastinya. Sayang sama kucing, pelinca kucing gitu. Jadi nggak harus, maksudnya kadang ada yang punya uang banyak, cuman nggak bisa cara mengadopsinya. Tapi di situ kita kasih tahu cara-caranya seperti itu. Kalau untuk memandikan kucing atau merawatnya, biasanya kita kasih beberapa kali, mereka juga datang, terus sambil dikasih tahu caranya. Oh, berarti akan ada edukasi juga ya untuk para orang yang mau misalnya mengadopsi kucing dari Mbak Ika, seperti itu ya. Atau untuk mencegah terjadinya ada kayak jamur mulut di kucing, itu Mbak Ika biasanya melakukan apa Mbak? Jadi kita itu ada pembersihan tuh setiap hari, Kak. Untuk pakai kapas itu di bagian mulut, bagian telinga, itu semua kita bersihkan itu setiap hari. Kalau untuk mandi biasanya sebulan 2 kali kayak gitu. Untuk perawatan kucing Maine Coon ini kan susah-susah gampang ya Mbak ya. Tapi sebenarnya untuk orang-orang yang pengen mengadopsi kucing Maine Coon ini, apakah bisa dirawat sendiri di rumah atau ketika memandikan harus di pet shop dan lain sebagainya, atau seperti apa Mbak? Sebenarnya sama seperti kucing Persia, cuman kan Maine Coon itu rambutnya panjang, jadi bisa di rumah sendiri. Tapi kalau nggak bisa kita bisa di tempat kita gitu. Gampang seperti biasanya. Sebenarnya gampang ya, semua jenis kucing, perawatannya, apapunnya itu semuanya sama ya, tergantung orang yang memiliki kucing tersebut mau seperti apa, komitmen dan juga kasih sayangnya. Seperti itu ya. Yang penting harus sayang gitu ya, harus sayang terhadap hewan, tidak hanya mungkin hanya kepada kucing, tapi juga hewan-hewan lain kita juga harus bisa saling sayang. Mbak Ika, kalau misalnya teman-teman pemirsa Simpo TV ini ingin tahu ataupun ingin memesan kucing dari Mbak Ika, harus menghubungi kemana sih Mbak Ika? Kita ada di Instagram kita, namanya Mulia Kun Catri, atau di Instagram cafe kita Omah Neko Bali. Gitu. Kafenya ini Mbak, alamatnya di mana sih Mbak? Kafenya siapa tahu nanti kita datang ke Bali pengen mampir nih ke kafe, pengen ketemu langsung sama si Naginya. Kafenya ini alamatnya di mana Mbak? Di Balinya? Alamatnya di Bali Batu Bolong, di Jalan Cibadak nomor 1. Oke. Canggu. Oke, jadi bukan hanya kita melihat keindahan alam yang ada di Bali, tapi juga kita bisa melihat kelucuan-kelucuan dan tingkah-tingkah keisengan dari para kucing-kucing Maine yang Coon, terutama si Nagi ini yang Nagi ini di belakang dari tadi terus ingin ikutan wawancara ikut kayaknya wawancara pagi ini. Mau ikut eksis Nagi ya. Baik, saya mau Oke, boleh Mbak Ika. Bahwa Maine Coon itu kucing yang sangat manja sekali dan tidak ada suara. Suaranya itu tidak seperti suara kucing yang ngeong-ngeong, tapi perpaduan antara kambing sama kucing gitu. Jadi suaranya lucu. Ukurannya cukup besar, tapi dia sangat ramah kepada anak-anak dan juga manusia ya Mbak ya? Iya Kak. Ini umurnya sudah 4 tahun. Ini udah 8 kilo besarnya. Panjangnya 1 meter lebih. Oke, saking manjanya dia kalau ngambek silent treatment kayak perempuan ya. Lucu sekali ya Mbak ya. Ini kalau misalnya masih ingin ada yang adopsi, ini kan tidak ada persyaratan khusus ya Mbak Ika ya, di sana tinggal langsung aja mungkin ke Omah Neko yang ada di Bali seperti itu. Tapi kalau Mbak Ika sendiri sering ini nggak sih Mbak, kayak misalnya iklan-iklanin di mungkin di aplikasi lain ataupun
numpang-numpang misalnya kayak pertemanan gitu kan ya. Ini dong aku punya kucing kayak gitu mungkin ya Mbak ya, dari mulut ke mulut seperti itu kan tadi. Iya, teman-teman. Terus kemarin langsung bludak ada yang salah satu selebgram mengadopsi ke kita, itu tiba-tiba langsung boom gitu. Wah, luar biasa ya, langsung diiklankan kepada selebgram. Karena kalau kita ketahui kan Arif dan juga pemirsa ya dan juga Mbak Ika ya, banyak sekali orang-orang yang sangat menggemari kucing. Tapi dari Mbak Ika sendiri sebagai peminat kucing dan juga sebagai penyayang kepada kucing, kita misalnya melihat orang-orang ataupun pemberitaan di luar terkait dengan ada yang menyiksa hewan seperti kucing. Mbak Ika, komentarnya seperti apa kira-kira Mbak? Ya sedih banget Kak, ini pengalaman saya sendiri, kadang ada orang buang kucing di depan kita gitu, ditempatin pakai kardus, ya kita rawat, terus nanti kita up, siapa yang mau seperti itu. Pernah juga terjadi ada kucing itu dililit pakai kawat sampai bengkak itu di depan kita, datang sendiri di tempat rumah kucing kita, ya kita panggilkan dokter, habis itu sudah sehat baru kita open adopt gitu, ada yang mau seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ika sudah berbagi pengalaman dan juga cerita terkait dengan bagaimana merawat kucing, dan ini bisa menjadi ide tersendiri. Kalau biasanya mungkin orang berpikir merawat kucing ini mahal, susah, tapi ternyata bisa mendatangkan untung juga ya. Ini bisa menjadi salah satu ide juga. Mbak Ika, terima kasih, sehat selalu untuk kucing-kucingnya juga. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ika, selamat pagi. Ya, Rif luar biasa ya tadi ya, kucing-kucingnya lucu sekali. Tadi juga ada Nagi yang ingin ikut eksis juga sama kita berdua ya kan. Luar biasa sekali, apalagi harganya juga mahal-mahal juga, perawatannya juga. Kayaknya ya. Apa tuh? Pengen ngadopsi juga, tapi mikir juga ini harganya kok 15 sampai 30 juta. Mikir ya, takut boncos ya. Gak apa-apa, nabung dulu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngerawat Maine Coon ya kan. Dan bagi teman-teman ataupun pemirsa di rumah yang menemukan kucing liar yang juga ada penyiksaan, ini harus segera diselamatkan seperti itu ya, karena kuncinya kita harus bisa saling menyayangi. Benar sekali. Kalaupun mungkin saat ini kita belum bisa mengadopsi Maine Coon ataupun kucing-kucing ras lainnya, kita bisa mengadopsi kucing-kucing yang ada di jalan. Betul. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya. Pemerintah resmi menandatangani naskah daftar inventarisasi masalah atau DIM rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Senin 23 Juni 2025. Naskah DIM RUU KUHAP ditandatangani oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto di Geraha Pengajoman Kemenkum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melakukan penandatanganan daftar inventarisasi masalah RUU KUHAP bersama dengan Wamensesnek, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Kapolri. Supratman menyebutkan KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal sebagai karya agung berhasil menggantikan hukum acara pidana pada zaman kolonial. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Supratman menyatakan hukum acara pidana nasional perlu disesuaikan agar relevan dengan kondisi hukum saat ini. Supratman menyampaikan melalui koordinasi antar lembaga termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan juga Sekretariat Negara, pemerintah berhasil menyusun daftar inventarisasi masalah secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan komitmen Presiden untuk membangun pemerintahan yang kompak dengan menghasilkan produk hukum yang menjunjung tinggi pelindungan hak asasi manusia. Ini sebuah peristiwa penting karena sejak kita memiliki hukum acara sejak zaman HIL, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, di mana sebuah kebahagiaan bagi Republik ini. Selalu kita dengungkan bahwa KUHAP, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dulu disebut sebagai karya agung. Kenapa disebut sebagai sebuah karya agung?
karena hukum acara pada saat itu adalah hukum acara yang menggantikan hukum acara zaman kolonial. Namun demikian, apa yang disampaikan tadi, yang ditampilkan dalam video tadi juga menggambarkan bahwa ternyata kitab undang-undang hukum acara pidana kita saat ini setelah diberlakukan, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka dengan demikian tentu hukum acaranya juga harus dilakukan penyesuaian. Sebuah kebahagiaan yang tersendiri bagi kami di Kementerian Hukum dengan kehadiran Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung bersama dengan Bapak Wamensesnek bersama dengan Kementerian Hukum bisa melahirkan sebuah DIN sebagai satu kesatuan daripada terhadap apa yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu ini menggambarkan cita-cita Presiden yang ingin mewujudkan sebuah pemerintahan di mana seluruh bagian yang merupakan bagian dari pemerintahan itu kompak dan bisa satu dalam sebuah tindakan. Namun demikian, saya juga mengajak bahwa koordinasi yang baik saat ini terhadap semua kelebihan maupun penambahan yang ada di dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana kali ini yang tercermin di dalam DIN, di mana letak perlindungan terhadap hak asasi manusia begitu diperhatikan. Dari Jakarta, Jian Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar rapat kerja bersama pemerintah terkait dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP pada pekan depan mendatang. Hal ini menindaklanjuti pemerintah yang telah merampungkan dan juga menandatangani daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU KUHAP. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa pihaknya akan menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pekan depan. Rapat tersebut dalam rangka menindaklanjuti yang telah dirampungkan dan ditandatangani oleh pemerintah terkait DIM RUU KUHAP. Namun Dasko mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti pasal-pasal apa saja yang tercantum dalam DIM RUU KUHAP. Nantinya pembahasan itu akan digelar secara transparan dan terbuka, sekaligus ditampilkan melalui website yang akan disediakan. Kendati demikian, dirinya juga menyebut DPR tidak akan memaksakan penyelesaian RUU KUHAP secara tiba-tiba. Pihak DPR sudah melakukan partisipasi publik, mendengar pendapat dari masyarakat dengan bahan yang sudah cukup dikumpulkan. Pihak pemerintah dalam menyusun DIM itu juga kemudian minta partisipasi publik dan alhamdulillah sudah selesai. Nah, DIM yang sudah disepakati pemerintah kemungkinan besar minggu ini sudah dikirim. Dan insya Allah minggu depan akan mulai raker antara pemerintah dan DPR dan akan memulai pembahasan undang-undang. Pasal-pasal apa aja Pak yang krusial Pak? Saya nggak terlalu hafal pasal-pasal yang krusial, tapi nanti bisa dilihat karena pembahasannya transparan terbuka dan juga kita sudah minta setiap perkembangan ditampilkan di web yang disediakan untuk itu. Dan bahkan masa reses pun masih membuka masukan publik kemarin itu ya Pak? Masa reses kita minta tetap memberikan waktu untuk publik memberikan masukan. Nah itu tapi ditargetkan memang selesai di akhir 2025 ini sehingga bareng sama KUHP yang baru Pak atau gimana Pak? Jadi soal target kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Itu kalau lancar ya bisa coba. Jadi kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Perlu diketahui pemerintah secara resmi menandatangani terkait naskah daftar inventarisasi masalah revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Penandatanganan naskah DIM RUU KUHAP dilakukan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Wakil Mensesnek Bambang Eko Suharyanto. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, juru bicara Badan Gizi Nasional Reddy Hendra Gunawan mengatakan jumlah penerima manfaat melalui program makan bergizi gratis sudah menyasar sekitar 5,2 juta orang per 22 Juni 2025. Tak hanya fokus pada pemenuhan gizi nasional, program ini juga mampu memberikan efek domino terhadap masyarakat, terutama pada perputaran ekonomi yang telah menyerap kurang lebih 72.500.000 orang.
6 bulan sudah pelaksanaan program makan bergizi gratis dijalankan oleh pemerintah. Staf khusus atau juru bicara Badan Gizi Nasional, Teddy Hendra Gunawan menyebut total penerima manfaat melalui program MBG ini sudah menyasar lebih dari 5,2 juta masyarakat berdasarkan kategori anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain fokus dalam pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, program ini juga memberikan efek terhadap masyarakat dalam perputaran ekonomi lokal, terutama bagi para pelaku UMKM. Bahkan Reddy mengatakan bahwa daerah Jawa Barat, produksi petani naik hingga 7 kali lipat karena banyaknya permintaan. Dan secara eksponensial akan bertambah sampai bulan November dengan target total 32.000 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Jumlah penerima manfaat per tanggal hari ini 22 Juni berhasil dijangkau sejumlah 5.208.939 penerima manfaat. Terdiri dari beberapa kategori penerima manfaat yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian, selain fokus dalam pemenuhan gizi, program ini juga mampu memberikan efek domino terhadap masyarakat, khususnya perputaran ekonomi lokal. Ya, sangat tampak sekali di daerah bahwa dengan adanya MBG, para pengusaha, terutama pengusaha UMKM, kemudian koperasi, badan usaha milik desa, petani lokal, peternak lokal, kemudian juga pelaku ekonomi yang ada, baik itu perseorangan yang ada di daerahnya masing-masing, itu sangat-sangat bergeliat dengan adanya program makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ada hal yang menarik, pemirsa. SMPN 2 Bojong memiliki showroom khusus untuk produk-produk di Balai Atika. Dan ruangan ini bukan hanya untuk memajang produk, melainkan juga untuk pembelajaran berwirausaha, serta upaya pelestarian lingkungan bagi para peserta didik. Produk-produk ini dipamerkan serta dijual di sebuah showroom di Balai Atikan yang dimiliki oleh SMPN 2 Bojong. SMPN 2 Bojong memiliki showroom khusus untuk produk-produk program Tatanet. Ada banyak produk yang dipamerkan dan juga dijual di showroom ini. Mulai dari pupuk organik dan nutrisi alami, produk green cycle, kerajinan tangan, hingga makanan dan minuman sehat. Ruangan ini bukan hanya untuk memajang produk, melainkan juga menjadi ruang berproses, bertukar pikiran, pembelajaran berwirausaha, serta upaya pelestarian lingkungan bagi peserta didik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 55 pasien menjalani operasi bibir sumbing gratis di RSUD Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya warga Jakarta, beberapa pasien berasal dari luar kota. Gebiar kesehatan ini digelar untuk merayakan HUT DKI Jakarta yang ke-498. Pemprov DKI Jakarta menggelar operasi bibir sumbing gratis di RSUD Kalideres, Jakarta Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk merayakan HUT DKI Jakarta ke-498. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyempatkan diri untuk mengunjungi para pasien yang akan menjalani operasi. Tak hanya warga Jakarta, beberapa pasien berasal dari luar kota seperti Bekasi, Riau, hingga Papua. Sebelumnya ada 65 pasien yang mendaftar, namun hanya 55 pasien yang lolos verifikasi dan juga memenuhi syarat. Rangkaian ulang tahun DKI Jakarta, pemerintah Jakarta, terutama melalui Dinas Kesehatan mengadakan acara yang secara langsung diharapkan dirasakan oleh masyarakat di bidang kesehatan. Hari ini di Rumah Sakit Kalideres ada operasi bibir sumbing, jumlahnya 55. Jadi ada 65 yang mendaftar, tetapi yang memenuhi syarat untuk dioperasi 55. Dan yang dioperasi ini berasal bukan hanya dari Jakarta, ada dari Papua, ada dari Riau, dari Jawa Barat, dari Banten, dan sebagainya. Alhamdulillah saya menyaksikan sendiri tadi yang sudah selesai operasi rata-rata mendapatkan hasil yang bagus.
Tak hanya operasi bibir sumbing, Gebiar Kesehatan Pemprov DKI ini juga akan memberikan pelayanan kesehatan lainnya seperti operasi katarak, hitanan massal, dan juga pemeriksaan serviks. Kegiatan ini dilakukan juga sebagai bentuk peran utama Pemprov membantu menciptakan kesehatan masyarakat. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Arif dan juga pemirsa HUT Jakarta ke-498. Kita ketahui kemarin kita menyaksikan sama-sama gebiar kembang api yang sangat mewarnai dan juga menghiasi malamnya Jakarta. Ada di Bundaran HI dan juga di sekitarnya. Kita melihat langit-langit juga sangat menyala-menyala seperti itu ya. Tapi tidak hanya ada gebiar kembang api, gebiar kesehatan pun ini juga dilakukan oleh Pramono Anung ataupun Gubernur DKI Jakarta. Seperti itu ya, kita melihat bahwa antusiasme masyarakat Jakarta untuk mengikuti dan juga tentunya dalam operasi bibir sumbing ini ada persyaratan tertentu dan sudah ada puluhan orang yang mengikuti operasi ini dan mudah-mudahan orang-orang yang tidak memiliki keuangan yang cukup ataupun terhambat karena ada biaya yang cukup rendah seperti itu, tapi dengan adanya gebiar kesehatan untuk para masyarakat Jakarta ini bisa meringankan beban-beban mereka dan juga ini langkah yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan kedepannya akan ada gebiar-gebiar yang membahagiakan. Lagi-lagi ini merupakan bentuk hadiah dari pemerintah Provinsi Jakarta untuk masyarakatnya agar juga merayakan hari jadi Kota Jakarta yang ke-498 agar turut bahagia juga, terutama mereka mungkin yang kurang beruntung dari segi ekonomi dan juga dari segi kesehatan. Ini merupakan hadiah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jakarta untuk masyarakatnya agar turut juga merayakan hari jadi Kota Jakarta ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi. Dan saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.